Halo, selamat pagi anak-anak. Wah, tidak terasa ya, kita sudah memasuki hari terakhir di bulan Maret ya. Nah, namun kita juga bersyukur Tuhan sudah mampukan kita. Ya, berarti kita sudah 3 bulan memasuki tahun 2021. Nah, yuk mari kita ungkapkan rasa syukur kita melalui pujian kita, melalui doa kita, dan kita mau merenungkan firman Tuhan melalui devosi pagi hari ini. Yuk kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari semuanya dengan sikap yang baik kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan. Kami boleh melewati hari demi hari hingga di saat ini kami boleh ada di penghujung bulan Maret ini. Tuhan, sungguh penyertaan-Mu luar biasa. Terlebih lagi di pagi hari ini, Tuhan yang berikan kekuatan yang baru bagi kami untuk memulai kegiatan kami hari ini. Namun sebelum kami melanjutkan kembali, kami merindu untuk merenungkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat mengerti serta dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Frel ingin mengajak anak-anak untuk kita memuji nama Tuhan. Mengikut Yesus keputusanku. Tahu ya, kita pujikan bersama-sama. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ya, hari ini Bu Frel akan melanjutkan cerita kembali setelah kemarin ceritanya Tuhan Yesus ditangkap oleh tentara Romawi. Tuhan Yesus dibawa ke hadapan Pontius Pilatus atau pemerintah ya. Jadi kalau di sini mungkin kalau di Indonesia kita bisa sebutnya dengan hakim ya. Kurang lebih seperti itu. Pontius Pilatus. Nah, setelah itu Tuhan Yesus dibawa di hadapan Pontius Pilatus begitu. Nah, kemudian ketika dihadapkan oleh Pontius Pilatus ini, kemudian Pontius Pilatus ini bertanya kepada Tuhan Yesus, "Engkaukah raja orang Yahudi?" gitu. Nah, kemudian jawab Tuhan Yesus, "Engkau sendiri yang mengatakannya." Jawaban Tuhan Yesus tidak langsung, "Iya." Tidak seperti itu ya anak-anak, tapi Tuhan Yesus menjawab, "Engkau sendiri yang mengatakannya," gitu. Kemudian setelah Tuhan Yesus mengatakan demikian, banyak orang di situ, terutama imam-imam dan imam kepala dan tua-tua pada waktu itu, yang menuduh Tuhan Yesus banyak sekali tuduhan. Nah, dia melakukan pelanggaran begini dan segala macam. Padahal Tuhan Yesus tidak melakukan itu. Nah, kira-kira anak-anak, kalau misalnya anak-anak dituduh atau dibilang oleh orang lain bahwa misalnya anak-anak mencuri padahal anak-anak tidak melakukannya, apa yang anak-anak lakukan? Tentu biasanya kita akan membela diri kita akan mengatakan, enggak, bukan aku yang mencuri gitu, bukan aku yang melakukannya, ya kan? Nah, tetapi Tuhan Yesus tidak seperti itu. Tuhan Yesus justru diam saja. Meskipun banyak sekali tuduhan yang dilontarkan kepada Tuhan Yesus. Dan sebenarnya Pontius Pilatus pun juga heran, ini kenapa Tuhan Yesus hanya diam aja padahal banyak yang menuduh dia gitu. Nah, setelah itu kemudian pada waktu itu ya anak-anak sesuai tradisi
atau kebiasaan setiap hari raya. Pada waktu itu kan ada hari raya Paskah ya pada waktu ini. Nah, jadi ada kebiasaan atau ada tradisi di mana akan ada satu orang yang akan dibebaskan. Nah, pada waktu itu ada satu orang yang dipenjara yang bernama Yesus Barabas. Namanya sama-sama ada kata Yesusnya ya, tapi ini lebih dikenal dengan Barabas, di mana dia adalah orang yang terkenal sangat jahat yang sedang dipenjara. Nah, lalu Pontius Pilatus menawarkan, siapa yang mau dibebaskan? Tuhan Yesus yang disebut Kristus atau Yesus Barabas? Si Barabas yang akan dibebaskan. Pontius Pilatus bertanya kepada banyak orang pada waktu itu, mana nih yang mau dibebaskan gitu. Lalu orang banyak tersebut mengatakan, bebaskan Barabas, salibkan Tuhan Yesus gitu. Mereka mengatakan seperti itu. Berkali-kali mereka mengatakan untuk membebaskan Barabas gitu. Nah, Pontius Pilatus pun juga sempat bingung anak-anak, ya, bingung memikirkan. Dia tidak melihat satupun kesalahan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, kemudian dia duduk sebentar, ya, memikirkan hal tersebut sampai istrinya memperingatkan Pontius Pilatus, kamu jangan sekali-sekali ikut campur dengan urusan orang benar tersebut. Ya. Istrinya mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah orang benar, dia tidak ada kesalahan satupun yang ada dalam dirinya, dalam diri Tuhan Yesus, sehingga jangan macam-macam kamu ya, gitu ya. Ini kurang lebih seperti itu. Lalu Pontius Pilatus memikirkan ini bagaimana ini seharusnya, ya. Pontius Pilatus ini tidak ingin menghukum karena tidak ada kesalahan sama sekali yang ada di dalam diri Tuhan Yesus. Kemudian dia sekali lagi bertanya pada banyak orang, apa yang harus dilakukan gitu. Terus kemudian banyak orang mengatakan, bebaskan Barabas, salibkan Yesus gitu. Salibkan Yesus. Akhirnya karena Pontius Pilatus tidak mau menghukum Tuhan Yesus, akhirnya dia di hadapan banyak orang dia mencuci tangannya. Mencuci tangannya ini dalam arti aku tidak bertanggung jawab ya, aku tidak bertanggung jawab atas orang ini, aku tidak bertanggung jawab atas Tuhan Yesus Kristus ini. Jadi aku kembalikan ke kalian, maksudnya dikembalikan kepada banyak orang, apa yang akan kalian lakukan, kalian yang bertanggung jawab. Kurang lebih seperti itu. Jadi Yesus disalibkan itu adalah kemauan dari banyak orang tadi ya. Mereka memilih untuk Tuhan Yesus disalibkan. Sedangkan Pontius Pilatus merasa, aku tidak bertanggung jawab dengan ini, jadi aku tidak mau ikut campur gitu. Akhirnya dia mencuci tangan. Setelah dia mengatakan seperti itu, akhirnya Tuhan Yesus dibawa oleh para tentara Romawi untuk dibawa ke tempat Tuhan Yesus akan disalib. Nah, anak-anak, kita mau melihat dari sikap Pontius Pilatus ini. Terkadang kita ya, ketika kita ingin melakukan sesuatu, kita seringkali mendengarkan suara orang banyak. Padahal suara orang lain atau suara orang banyak itu belum tentu benar. Ya, belum tentu benar. Tetapi seringkali kita takut nanti gak ditemenin, takut nanti dijauhin sama teman karena aku mengatakan yang benar gitu ya. Nah, kadang kita seperti itu, tapi dari firman Tuhan ini kita mau diingatkan sekali lagi anak-anak, di dalam firman Tuhan di dalam Matius 5 ayat 37, jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak,
hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Maksudnya bagaimana, Bu Friel? Maksudnya kurang lebih seperti ini. Kalau misalnya anak-anak melihat ada sesuatu yang misalnya anak-anak melihat teman anak-anak melakukan hal yang tidak benar, ya, melakukan hal yang tidak benar. Kemudian teman-teman yang lain merasa udah jangan dikasih tahu ke orang tuanya, udah jangan dikasih tahu ke bu guru, gitu, udah biarin aja. Nah, tapi anak-anak melihat itu bukan sesuatu yang benar. Nah, jadi yang harus anak-anak lakukan adalah anak-anak harus mau mengatakan apa yang benar. Kalau memang itu benar salah, kalau itu memang salah, ya katakan salah gitu. Kalau memang itu tidak salah, ya katakan tidak salah. Jika iya, katakan iya, jika tidak, katakan tidak gitu. Contoh sederhananya misalnya di rumah juga. Mungkin anak-anak melihat kalau kakak melakukan sesuatu, ya biasanya kakak tuh jangan bilang ke mama ya, awas nanti kalau bilang ke mama. Kadang seperti itu. Nah, anak-anak harus memiliki keberanian untuk mengatakan hal yang benar gitu ya. Nah, kita sekali lagi ingatkan untuk mengatakan hal yang benar. Jangan sampai kita seperti langsung udah nggak mau ikut campur gitu. Seperti Pontius Pilatus tadi yang cuci tangan, tidak mau ikut campur, aku nggak mau ikut campur gitu. Jangan seperti itu. Kita mau belajar untuk mengikut Tuhan Yesus dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan Yesus. Amin untuk firman Tuhan hari ini. Yuk mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah kami terima pada pagi hari ini. Sekali lagi kami boleh diingatkan ketika kami melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tolong kami Tuhan untuk memiliki keberanian dalam mengatakan atau mengungkapkan hal yang benar. Atau mungkin kami melihat sesuatu yang tidak sesuai, tidak berkenan Tuhan, tolong kami memberikan keberanian. Seperti yang Tuhan telah ajarkan di dalam firman Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan kegiatan kami. Tuhan berkati, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesungguhan, supaya kami dapat tetap fokus mengikuti pembelajaran pada hari ini. Berkati juga orang tua kami yang mendampingi kami maupun yang bekerja pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selamat melanjutkan kegiatannya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.